Saudara ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Kali ini Rismon melaporkan Jokowi soal dugaan skripsi palsu. Selain Joko Widodo, Rismon juga melaporkan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, dalam kasus dugaan skripsi palsu Jokowi. Sebelumnya, pada pekan lalu, Rismon juga melaporkan Jokowi atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dosen pembimbing skripsi dan akademiknya yang bernama Kasbujo. Rismon dan kuasa hukumnya menyebut kasus itu penyidik Polda DIY. Dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Pak. Ya. Joko Widodo dan Rektor UGM ya. Profesor Ova Emilia. Ya, lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada. Dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Iya. Sementara kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS sebagai terlapor mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus atas kasus itu. Bergulir sejak Desember 2024, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga selesai. Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya pada hari Senin. Kuasa hukum Roy Suryo CS bilang belum ada ketetapan hukum terkait keaslian ijazah Jokowi, sehingga belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Hari ini pun kami akan menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil tersebutnya. Di sisi lain, kubu Jokowi menyebut permintaan gelar perkara khusus oleh Roy Suryo CS terlalu dini karena proses penyidikan baru dimulai. Meski demikian, pihak Jokowi mengaku siap jikalau ijazahnya disita sebagai barang bukti dan siap menunjukkannya di pengadilan. Monggo, itu silakan saja diajukan ya, sekalipun kalau buat kami sih terlalu dini karena sekarang sudah masuk ke penyidikan. Ya kalau sudah masuk penyidikan, konsennya di penyidikan. Mana ada penyitaan, tapi kan serahkan pemanggilan berikutnya. Mungkin pemanggilan berikutnya akan langsung disita, kita kooperatif. Lapor ulang, monggo. Mau diadu lagi dengan ijazah lain, monggo. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran. Lalu kedua, beliau ingin soal ijazah ini dikukuhkan oleh pengadilan. Ya. Sekalipun kami dalam undang-undang secara hukum cukup dengan pernyataan Satuan Pendidikan, sudah dikuatkan lagi lapor, kita berharap juga di pengadilan ini dikukuhkan soal ijazah ini, biar clean and clear. Sementara pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya perlu dilakukan guna memberikan transparansi dalam kasus ini. Sekarang kita lihat, masih perlukah suatu gelar perkara di dalam Polda? Menurut saya perlu. Karena apa? Kalau kita melihat kemarin di Baris Krim yang kemarin pun hasilnya juga belum ada. Kemudian hasilnya pun juga masih dikatakan tanda petik belum bisa diterima, itu sah-sah saja. Tapi kalau seandainya nanti Polda itu dilakukan gelar perkara dan hasilnya sama, nah gitu kan, sama yang dibaris, ya kira itu suatu memperkuat. Jadi ini sebetulnya masalah perlu dan tidak perlu itu untuk menjadikan suatu transparansi, suatu equal. Ini loh yang terjadi bahwa memang asli, ini loh, ini memang asli, sehingga sampai pada pencemaran yang sekarang ini. Kasus tudingan pencemaran nama baik ijazah palsu Joko Widodo sudah memasuki tahap penyidikan. Peningkatan status perkara itu berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Satgas Pangan Kota Cilegon temukan beras oplosan di pasar tradisional. Informasinya usai jeda.